Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi kepada Plenus. Ya, teman-teman udah lama ya nggak ngeliat muka saya di sosial media. Cila. Jadi teman-teman pada sahabat Plenus yang di YouTube, Instagram, di Facebook, and then di antero bumi dunia ini, ya nggak? Kita baru bikin edukasi udah 2 minggu kita nggak bikin nggak bikin konten ya. Kontennya insya Allah hari ini bermanfaat and then buat peluang usaha buat teman-teman semua. Hari ini kita mau buat edukasi bagaimana caranya menjadi tengkulak yang baik. Nah, so teman-teman yang pengen usaha jadi bakul, ya kan, kalau bahasa orang Jawa bakul lele atau bakul iwak atau tengkulak lele. Tapi kan bahasa tengkulak itu seolah-olah jahat ya, tapi nggak semua tengkulak itu jahat. Saya hari ini hari Senin, oke, ingat hari Senin, ingat komitmen. And then teman-teman mau tahu kan caranya bagaimana menjadi tengkulak yang baik, atau menjadi orang menampung ikan lele yang baik, atau orang yang menjadi yang pemanen lele ke petani yang baik. Caranya seperti ini. Sebelum kita tahu caranya, nanti hitungannya keuntungannya berapa, walaupun sedikit tapi lancar ya. Jadi biar buat petani itu juga ada untungnya, buat si si tengkulak atau yang mengambil hasil panen itu ada untungnya, and then buat pasar pun ada untungnya, atau buat penampung ada untungnya. Sebelum itu kita tahu dulu perlengkapan apa saja yang kita bawa. Oke, saksikan terus di Penjelajah Lele Nusantara. Oke bro, kita pengen tahu kan apa saja yang tim Plenus bawa kalau lagi panen, and then teman-teman bisa usaha ini ya. Jadi bisa usaha ini siklusnya lumayan dan kita hitung-hitung, ya kan? Apa aja sih perlengkapannya? Ada bang ini ya, aneh ya nggak? Aril, dia nggak tahu bisa kok. Oke bang Tol, apa kabar? Sorry nih basah nih. Oke, ini lagi ngapain bang? Ini Ya lagi- kenceng no. Lagi moles si Mona biar gantengan dikit. Iya, Mona cewek bang, Mona cewek, ini Mona cewek. Racing lah gitu. Oke. Siap tempur. Ya, nah, berarti biasanya kita prepare ya. Jadi prepare sebelum kita ngangkut. Sekarang habis zuhur ya. Ya bisa. Habis zuhur sekitar jam 1-an kita prepare, misalkan zuhur, ya sebelum zuhur kita mandi ya kan. Habis Ya, mandi bersih-bersih lah. bersih, makan. Pasti. Iya Buat tenaga. And then sholat dulu, ibadah. Pasti itu ya utama. kan? Habis itu kita prepare mobil. Nah hari ini kita mau jalan kemana Bang Sawal? Ke Cibinong. Ke Cibinong. And then hari ini kita panen ya, panen lele. Nah biasanya Bang Sawal ya untuk teknis panen itu Bang Sawal. Kita tanya apa saja di Bang Sawal yang dipersiapkan untuk panen? Ya ada blong lah, Nah, cerokan. Cerokan. Cuma tris tuh. terus itu apa? Apa ya? Ya udah, kita langsung praktek. Boleh. Jadi ini kalau teman-teman yang mau belajar jadi tengkulak yang baik ya, nanti saya kasih tahu. Ini perlengkapannya dulu. Apa ya Bang Sawal ini, Bang? Halo. Ini udah pasti tahu dong. Blong. Ikutan dikit. Nah. Ini yang dinamain tris nih. Hmm. Ini tris. Nah. Paling kita bawa serok kan nih. Kalau nggak nyerok, terus ngangkat ikannya gimana? Terus apa lagi? Ya, Ini selang. buat nyedot air. Jadi Ya nguras lah, nguras. kuras ya. Jadi pas sudah selesai kita ke pasar lalu dikuras ya airnya. Terus apalagi itu ada apa tuh? Karung. Karung nih kayaknya. Ada apa tuh Bang? Ini biasanya habis ngetris kan ribet nih kalau ngangkat ke atas. Paling pakai karung kita teknisnya. Nah. Tuh karung masukin lelenya di karung, baru diangkat ke blong. Oh gitu. Nah itu ada apa bambu tuh ya nggak? Lu kayak transaksi lu bawa tongkat. Tauran kali. Ini biasa buat nimbang lah. Buat tembak. Jadi gini ya. Ya. Jadi apa namanya ceritanya Boleh. nih, ceritanya nih. Nah ini buat media ikannya di sini ya. Nah nanti timbangannya di mana Pak? Di sini Di sini ya, timbangan gitu. Jadi digamblok sama 2 orang ya. di begini. Nah gini tuh. Kelihatan nggak bro? Kelihatan jauh dong. Kalau Jelas. kelihatan nggak jelas dah. Caranya begitu. Oke ini perlengkapan udah siap prepare ya. Siap. Serogan kecil. Biasanya kalau pakai serogan kecil tuh buat apa Bang? Ngepasin ya? Ya, ngepasin kalau kelebihan
Nah, kalau lebihan serok misalkan 2 ekor 3 ekor pakai ini ya. Kalau ini langsung yang dari kolam kita serok. Sama ketika kita di pasar pun dikuras dulu ya kan sedikit baru diserok kayak gitu. Ini aja Bang Hewan. Udah itu aja. Simpel ya. Simpel banget. Simpel ya. Nemblong ya. Nemblong ini biasa kapasitas berapa kita panen Bang Hewan? Ya biasa sih 6 kintal lah sesuai. Padat banget anjir. Ya itu Kasihan. kalau kelebihan. Kan kasihan kalau nggak diambil semua ya kan. Kasihan ya Kak. Palingan 6 kintal paling maksimal ya. Karena satu drum itu biasanya 100 kilo. Ya seperti itu. Gitu. Tapi kalau biasanya kalau kita kasihan ke ikan biasanya kita 5 kintalan. Nah, 5 kintal atau dibilang bisa 4 kintal tapi dibagi 6 blok. Oke. Main aman aja. Main aman ya. Jangan padet-padet. Gimana? Kenapa? Kasihan. Kasihan. Mati. Oke, thank you Bang Sawan, lanjutin ya. Oke, ini perlengkapannya udah oke, ready. Dan sekarang hitungannya seperti apa? Yuk kita hitung-hitung ya. Oke. Tadi kan udah jelas ya perlengkapannya sama Bang Sawal, and then semua udah tahu apa aja yang harus dibawa menjadi tengkulak, persiapannya, dan bagaimana caranya hitungannya gitu untuk jadi tengkulak yang baik ya, untuk jadi tengkulak yang baik. Jadi teman-teman bisa, kalau teman-teman punya market atau teman-teman buat punya apa namanya pasar yang siap disuplai lele konsumsi, bisa ngambil lelenya ke kita dengan harga 18.000 untuk 2021 ini ya. 18.000 ya, 18.000. Kira biasanya berapa sih Bang pasar itu nerima per kilonya? Nah, biasanya pasar itu menerima per kilonya paling murah aja, itu paling murah 19.500. Paling murah ya. Itu pengalaman saya. And then ya emang begitu kayak gitu kan. Nah, rata-rata pasar saya itu menerima itu 20.000 per kilo. Oke? 20.000 per kilo. Ya. 20.000 per kilo itu jadi berapa sih keuntungan teman-teman kalau sekali bawa semobil ini 5 kintal gitu. Kira-kira nanti saya akan hitung berapa sih keuntungannya kalau saya nggak punya mobil, gimana Bang? Berarti hasil sewaan atau sewaan itu berapa, kira-kira ketemu nggak marginnya ya. Minimal ada margin rutin setiap hari, and then teman-teman punya penghasilan. Misalkan contoh lah, punya penghasilan teman-teman sehari itu bersihnya bawa pulang tuh 200.000. Misalkan kan gitu, kita anggap misalkan kalau 200.000 berarti kalau satu hari 200.000, satu bulan aja udah 6 juta. Itu bersih, hitung bersih ya. Kira-kira dapat gak hitungan segitu? Yuk kita hitung-hitung. Apa sih yang dibawa nih? Sini nih. Backless gak? Enggak, malah bagus ya? Bagus. Nah, jadi siapa saja sih yang dibawa sama Hadi Plenus kan gitu nih. Nah, ini di tasnya ini buset, tas ajaib. Iya, nih sini. Pastinya kita bawa uang cash. And then kita bawa handphone pasti, saya bawa HP pasti. Nah, saya bawa nota. Jadi nota ini biasanya saya nama farm kita ya. Ada stempel kita. Nanti berapa yang kita harus bayar seperti itu. Contoh misalkan kayak gini, si bos ngambil sekitar berapa kintal tuh ya kan? 160 sama 39 jadi sekian ya kan. Pokoknya ini nota lah intinya penting. Satu nota. Terus noted itu kayak pesan. Terus saya pasti bawa pulpen dan lain sebagainya. Kayak gini, ya. Calculate saya pasti bawa kalkulator. Oke, nah, kelihatan nggak sih Mal? Angkanya? Kelihatan banget. Kelihatan ya. Nah, kira-kira begini ya teman-teman. Jadi hitungannya adalah, misalkan teman-teman itu panen di petani itu. Ya kan, panen petani itu kan 18.000. Kelihatan nggak? Kelihatan. Panen di petani itu 18.000. Dikali berapa? Ya kan, dikali berapa? Misalkan dikali 500 kilo. Ya kan, 9 juta. Ya, 9 juta. Jadi kita ada hitung-hitungannya ya. Ya, berarti modal dari petani itu adalah 9 juta. Slow lah, santai ya, modal. Jadi biar teman-teman tahu nih, kira-kira bisa nggak sih bisnis dari tengkulak yang baik? Modal 9 juta. Oke, modalnya 9 juta ya. Oke, jadi tadi 18.000 dikali 500. Oke, 9 juta ya. Nah, kira-kira jualnya berapa? Biasanya paling rendah tuh 19.5, tapi
kita stabil itu semua itu di 20.000. Ya kan, 20.000. Oke, anggaplah 19.500 dikali 500, 9.750.000. Ini paling murah ya. Nanti dibeli sama tengkulak pengepul 9.750.000. Kita hitung dulu ya, nanti BOP-nya berapa kan gitu. Nah, berarti kan kita ada margin sebagai pengepul tuh 750.000. Nah, teknisnya gimana sih Bang? Lele kan susut dan lain sebagainya. Nanti angkut di petani itu berapa? Biasa kan kayak gitu, nanya-nanya kan gitu. Kan sampai pengepul itu pasti, atau sampai penampung itu kan susut, atau sampai pasar kan susut. Nanti ada tekniknya. Berarti 750.000. Nah, 750.000 ya kan? 750.000 ini anggap bensin. Kalau dari Cibinong kita oper langsung ke Ciputat, jalur kita tuh Ciputat dan Palmerah. Habislah bensin kalau Grand Max itu 100.000. Oke, 100.000 ya. Makan, anggap makan, ya kan? Anggap misalkan makan dan etol ya. Makan dan etol itu ada 150.000. Oke, ini BOP ya, dikurang nanti BOP nih, BOP. Jelas gak? Jelas ya, Bang. Nah kan, 700 adalah keuntungannya, bensinnya 100.000, 150 itu etol dan makan. Oke, etol dan makan. Nah, etol dan makan ini berarti kan kalau misalkan ini mobil ini milik pribadi, kita ini dulu ya, total dulu ya. 750.000 dikurang tadi berapa? 250.000. Sama dengan ini masih ada margin 500.000. 500.000 nganter doang. Jadi kalau kita nanti teknisnya bagaimana di sana, teknis di sana saya akan edukasi di postingan selanjutnya, itu saya akan edukasi. Nah, ini udah ada 500.000. Contoh misalkan nyewa mobil, ya kan? Nyewa mobil 300 berarti margin bersihnya 200. Kalau setiap hari supply dengan harga modal 9 juta, ya kan? Dan ditampung tuh paling murahnya ini kan 9 juta ini 18.000, ya kan? Nah, ini 9.700.000 itu dijualnya ke pengepul itu atau pasar itu adalah 19.500. Itu ini totalnya 9.750. Berarti marginnya aja 750, ya kan? Bensin 100.000, etol atau dan makan 150.000. Masih ada 500.000. Anggap kalau mobilnya sewa 300.000, anggaplah kalau mobil sewa masih ada margin 200.000 bawa pulang ke rumah. Tuh, ya kan? Nah, terus bagaimana resikonya? Kan kalau dari petani, nih ya, kita kalkulate. Dari petani itu, jadi tengkulak yang baik itu fair, ya kan? Dari petani itu dapat flasi atau susutan atau apa lagi ya bahasanya oleh bonus ya? Ya, bonus. Bonus atau timbang air lah gitu kan? Itu berapa persen Wal? 4%. 4%. Jadi total misalkan 500 kilo dikurang 4%. Berapa? Biasanya kalau 50 ini berarti hitungannya 50 plus 2. Nah, ini rata-rata petani begini nih. Ya, 50 plus 2 kilo. Jadi kalau kita nimbangnya 50 berarti dihitung dibayarnya itu adalah 48 kilo. Kalau kita timbangnya 52 kilo berarti yang dihitung itu kilonya 50. Karena ikan susut, maka petani itu biasanya ngasihnya seperti itu, kayak gitu. Jadi pas sampai pasar ya bahasanya kalau susutan itu kan udah ditanggung petani, kita mah udah flasinya segini aja. Kan gitu, dari 500 kilo ini 500 kilo ya. Nah, kebetulan hari ini kita akan bawa 4 sampai 500 kilo, 400 sampai 500 kilo, kayak gitu. Kebetulan ada dua pasar hari ini kita akan supply. Sebenarnya 3 sih,
Salah satunya teman saya si Ricky minta ikan. Ya, jadi Ciputat, and then terus Palmerah sama Ciledug ya, karena jalurnya deket-deket lah itu kan di situ. Jalur Ciledug arah-arah mau ke Cipondo kan dekat, habis itu pulang kayak gitu. Nah inilah keuntungan kita kalau menjadi petani, bukan menjadi petani, apa namanya, menjadi tengkulak atau bakul yang benar. Jadi jangan tekan petani, kasihan, harga stabilkan aja 18.000. Nah kalau di pasar itu biasa paling kecil ya, paling murah itu di harga 19.500 kayak gitu. And then tekniknya adalah dari petani itu dapat susutan 4%, atau bisa dibilang 50 plus 2 kilo kayak gitu. Dan kita sedikit aman ya, nanti kalau ada mati di jalan dan lain sebagainya, perlengkapannya kan sudah jelas. Oke. So buat teman-teman, saksikan video selanjutnya. Jadi video ini adalah estimasi berapa keuntungan teman-teman mau jadi pengusaha bakul lele atau dibilang tengkulak lele. Oke. And then video selanjutnya atau video nanti saya akan berikan edukasi bagaimana caranya panen lele, kan gitu. Panen lele yang benar. Benar nggak omongan saya ini, petani nanti ngasih 4% atau 50 plus 2? Benar atau tidak? Saksikan lagi kayak gitu, dan teman-teman semangat yang mau berusaha. Siapa tahu teman-teman punya pasar atau permintaan pasar yang bagus, and then bisa bisnis ini. Lumayan kalau mobil sendiri 500.000. Kalau sewa, anggaplah sewa mobil 300.000 punya untung 200.000. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Sukses selalu, dan jangan pernah bilang saya sukses, karena sukses itu adalah akhir dari perjalanan yang penuh berkah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.